Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Fris dan teman-teman. Saya Anastasia Kanaria dengan nomor NPM 2101010037 dan rekan saya Muhammad Iksan Agatha dengan nomor NPM 2101010030 akan mempresentasikan materi pada hari ini yang berjudul Hukum Kekayaan Intelektual. Kekayaan intelektual atau disingkat KI pada umumnya berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap penerapan suatu ide dan informasi yang telah diwujudkan dan memiliki nilai komersial sebagai kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama seperti hak kebendaan lainnya dalam lapangan hukum perdata. Secara umum, terdapat 3 jenis benda yang dapat dijadikan sebagai kekayaan atau hak milik. Yang pertama, ada benda bergerak seperti emas, perak, kopi, teh, alat elektronik, atau semacamnya. Yang kedua, ada benda tidak bergerak seperti tanah, toko, dan pabrik. Dan yang ketiga adalah benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta. Untuk yang pertama adalah merek. Apa itu merek? Menurut pasal 1 angka 1 UU Merek nomor 20 tahun 2016 atau UUM 2016, merek didefinisikan sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Secara sederhana, merek dapat diartikan sebagai suatu gambar atau nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pada pasal 1, angka 2 dan 3 UUM 2016 memberikan pengertian bahwa merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang-barang yang sejenis lainnya. Suatu merek ini dikatakan berbeda apabila tidak memiliki unsur-unsur persamaan dengan merek lainnya untuk barang atau jasa yang sejenis yang sudah terdaftar. Kemudian, unsur merek ini tidak dapat didaftarkan jika yang pertama, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terlebih dahulu terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis. Yang kedua, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis. Yang ketiga, merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Dan yang keempat adalah merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Jadi, jika merek memiliki kesamaan baik keseluruhan maupun pada pokoknya saja, merek tersebut tidak akan bisa didaftarkan oleh kantor merek atau dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dalam masa pengumuman selama proses pendaftaran berlangsung. Perlindungan hukum merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 10 tahun lagi. Namun, untuk perpanjangan jangka waktu ini dapat disetujui atau ditolak oleh Dirjen KI. Prosedur pendaftaran merek. Yang pertama, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia pada Direktorat Jenderal KI dan ditandatangani permohonan atau kuasanya dan mencantumkan identitas secara jelas dan lengkap. Yang kedua, permohonan untuk 2 kelas barang atau lebih dapat diajukan dalam satu permohonan dengan menyebutkan jenisnya. Yang ketiga, permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention, the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization,
dengan disertai bukti penerimaan pendaftaran merek pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut dengan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apabila tidak dipenuhi oleh pemohon, maka dalam waktu paling lama 3 bulan, permohonan tetap diproses namun tanpa menggunakan hak prioritas. Untuk yang selanjutnya adalah paten. Apa itu paten? Menurut Pasal 1 Angka 1 UU P13 tahun 2016 tentang paten, didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Maksud invensi di sini ini kayak penemuan dan inventor itu penemunya. Jadi istilah penemuan itu diubah menjadi invensi karena istilah invensi itu jauh lebih tepat dan spesifik dibanding dengan penemuan. Sebab penemuan memiliki aneka macam pengertian. Kayak misal menemukan benda yang tercecer di beberapa tempat. Kan tidak mungkin cuma nemu barang tercecer bisa disebut penemuan. Jadi istilah invensi dalam kaitannya dengan paten adalah hasil serangkaian kegiatan sehingga tercipta suatu baru yang tadinya belum ada. Selanjutnya, objek dari hak paten ini adalah yang pertama ada hasil invensi di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Yang kedua ada invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Paten ini tidak dapat diberikan untuk invensi tentang yang pertama, proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Yang ketiga, teori dan mode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Yang keempat ada semua makhluk hidup kecuali jasad renik dan proses biologi yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Kemudian hak paten ini dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain seperti pewaris, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau karena sebab lainnya. Kemudian untuk jangka waktu hak paten ini, yang pertama 20 tahun untuk paten biasa. Paten biasa diberikan perlindungan hukum untuk jangka waktu selama 20 tahun, terhitung sejak penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang dan tanggal mulai dan berakhirnya waktu tersebut dicatat dan diumumkan. Yang kedua, 10 tahun untuk paten sederhana. Artinya jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang lagi. Paten sederhana ini diberikan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang lagi. Paten sederhana ini secara umum produk atau alat yang dilindungi diperoleh dalam waktu yang relatif singkat dengan cara sederhana dan biaya yang relatif murah. Pengertian hak cipta. Pada Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 UU HC disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 Angka 2 UU HC yang disebutkan sebagai pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Yang dimaksud dengan ciptaan menurut Pasal 1 Angka 3 adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Selanjutnya, setiap ciptaan pasti ada pemilik atau pemegang hak ciptanya. Pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 1 Angka 4 adalah yang pertama, pencipta sebagai pemilik hak cipta. Yang kedua, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta.
atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Sebagai contoh, hukum kekayaan intelektual ini akan melindungi seorang pengarang buku dari perbuatan penjiplakan yang dilakukan oleh orang lain tanpa izin. Apabila buku tersebut dijiplak, maka pengarang buku itu dapat menuntut siapapun yang menjiplak buku itu ke pengadilan dan menuntut kompensasi atas kerugian yang dideritanya atau keuntungan yang telah dihasilkan oleh si pelaku penjiplak. Selanjutnya adalah objek hak cipta. Ciptaan yang dilindungi oleh hukum hak cipta bisa dilihat di dalam pasal 40 UU HC 2014, yakni ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup yang pertama ada buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, lalu ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan, lalu ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks termasuk karawitan dan rekaman suara, lalu ada tari, koreografi, drama, perwayangan, dan pantomim, lalu ada karya pertunjukan, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, ukir, kaligrafi, dan pahat, lalu arsitektur, seni batik dan fotografi dan sinematografi. Selanjutnya adalah batasan terhadap pemberian hak cipta. Pada umumnya, semua hasil karya manusia dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun ada beberapa pengecualian. Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta berdasarkan pasal 41 adalah yang pertama, hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Lalu yang kedua, setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Dan yang terakhir, alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Begitu juga menurut pasal 42, tidak ada hak cipta atau hasil karya yang berupa yang pertama, hasil rapat terbuka lembaga negara, lalu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang ketiga, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. Lalu ada putusan pengadilan atau penetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan. Setiap tindakan yang mengambil karya orang lain atau pihak lain tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta bisa dianggap sebagai pelanggaran. Namun ada beberapa yang tidak dianggap sebagai pelanggaran seperti yang diuraikan pada pasal 43 sampai dengan pasal 49 dan pasal 51 UU HC 2014. Di dalam pasal 44 menyebutkan bahwa yang pertama, penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan atau pengubahan suatu ciptaan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan. Sebagai contoh, untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Lalu, keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan. Lalu, ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan atau ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut biaya atau bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Lalu, fasilitasi akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tunanetra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca atau pengguna huruf braille, buku audio atau sarana lainnya. Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial. Lalu yang ketiga ada dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. Jangka waktu perlindungan hukum hak cipta. Yang pertama, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual. Lalu yang kedua,
Prosedur rekaman suara berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam. Yang ketiga, lembaga penyiaran berlaku 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan. Yang keempat, buku, pamflet, drama, tari, koreografi, seni rupa, seni batik, lagu atau musik, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato, dan lain-lain adalah 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Dan yang terakhir, program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengalih wujudan adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Dan slide yang terakhir adalah prosedur pendaftaran hak cipta. Beberapa langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, permohonan diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa, konsultan yang terdaftar kepada Direktorat Hak Cipta. Yang kedua, dibuat dengan surat rangkap yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Yang ketiga, Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Dan yang terakhir, pendaftaran akan diumumkan dalam berita resmi ciptaan oleh Direktorat Jenderal. Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftar. Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk ciptaan yang terdaftar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.